Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Ya, sesuai judulnya ya, kita mau sharing tentang kalkulator miliarder. Ya, apa sih itu? Ya intinya sih hitung-hitungan Excel aja ya. Gitu ya. Hitung-hitungan Excel kita gimana caranya konsisten nabung gitu, dan sampai berapa lama sih kita bisa menyentuh angka 1 miliar gitu. Nah, sebelumnya kalkulator ini gue dapat ya dari Benix gitu ya, di salah satu videonya. Nanti gue share juga, dan mungkin linknya juga nanti akan gue cantumkan di deskripsi ya. Kalian bisa download di situ ya, untuk file Excelnya gitu. Oke, jadi langsung aja kita menuju channelnya dulu ya. Oke. Jadi 1,2 miliar hanya dalam waktu 12 tahun. Ini fakta ya, jadi kamu bisa lihat sendiri, kamu bisa hitung sendiri. 10 juta mungkin setara handphone Galaxy Note. Kalau kalian mau cari ya videonya itu, nanti saya lampirin deskripsinya. Jadi di sini ada file Excel bentuknya. Ya, kita bisa rubah-rubah angkanya. Jadi kalau di sini sih dikasih contoh, kita nabung 10 juta tiap tahun dengan konsisten profit ya selama setiap tahun itu 50%. Nah, itu kita bisa uang kita bisa jadi 1 miliar dalam waktu 12 tahun ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu bisa kalian download nanti dari channelnya Om Benix. Oke. Nah, mungkin kita kembali ke ini kalkulator versi gua yang udah gua modif lah gitu ya. Kalau di kalkulatornya Om Benix itu dia bikin per tahun ya, gitu, dengan modal 10 juta per tahun. Nah, kalau gue bikin modalnya itu nabungnya 1 juta aja setiap bulan, tapi gitu ya. Dan kalau di Om Benix itu tadi kita lihat contohnya ya, dia nabung setiap tahun 10 juta dan bisa profit 50% tiap tahun. Kalau gua bikin nabungnya 1 juta setiap bulan, dan tiap bulan itu bisa profit tuh sekitar 3% gitu ya. Sebenarnya kalau dikali 12 kan kurang lebih hampir 40% gitu ya setahun. Mirip-mirip sebenarnya. Oke, jadi ini yang udah gue jalanin selama setahun pas banget, mulai dari April tahun lalu sampai bulan Maret tahun ini. Oke, yang pertama modal awal. Nah, ini bisa kalian rubah-rubah. Ya, ini bisa kalian rubah-rubah. Angkanya tergantung kalian sanggupnya menyisihkan tabungan berapa gitu setiap bulan. Oke, kalau gua pakai angka 1 juta. Berikutnya target pertumbuhan. Ini target pertumbuhan tiap bulannya berapa gitu ya. Kalau gue di sini pakai angka 3%. Oke, nah di bawah ini modal. Jadi modalnya itu setelah setahun kan jadi terkumpul ada 12 juta gitu.
Nah, kalau di modal ini kalian harus update tiap bulan gitu ya. Tiap kalian nabung, kalian buka Excel-nya, kalian update gitu. Oke, lanjut langsung aja ke sini. Di angka jadi gua mau jelasin pertama sebagai contoh dulu di bulan April 2024 itu kan kita nabung 1 juta. Lalu target profitnya di bulan itu 3%, berarti 30.000 ya. Nah, di sini rumusnya modal awal dikali target pertumbuhan gitu. Dan target akhirnya di bulan itu harusnya kita udah punya aset 1.030.000 gitu. Nah, di sini gua selama 2 bulan bisa dibilang aset gua nggak berubah, nggak bertambah gitu ya. Sebenarnya secara realnya itu floating loss. Karena belum gua realisasikan, jadi ya belum gua anggap loss lah gitu ya. Jadi net asetnya itu sebenarnya loss gitu ya, nggak 2 juta gitu. Tapi karena gua nggak hitung itunya, jadi di sini aset kita seakan-akan masih tetap 2 juta gitu ya, karena kan belum direalisasikan lossnya itu. Nah, di bulan ketiga barulah di bulan ketiga itu baru ada saham yang akhirnya cuan dan kita realisasikan, namun belum capai target ya, walaupun bisa dibilang dikit lagi ya, beda 3.000 doang gitu ya. Tapi ya memang kondisinya seperti itu. Setelah kita jual ternyata gross aset kita itu belum capai target lah. Targetnya itu kan di 3.183 ya, 3.183.000 lah. Nah, tercapainya itu di 3.179. Jadi ya beda tipis. Ya, baru nanti di bulan Juli setelah masuk bulan keempat ya, itu kita baru bisa capai target. Artinya di bulan Juli itu ada saham yang akhirnya bisa kita take profit, yang mana keuntungannya melebihi dari target seharusnya gitu ya. Oke, ya di situ baru kita bisa capai target dengan pertumbuhan 3% gitu. Walaupun nggak tiap bulan itu konsisten ya, tiap bulan itu tumbuh 3%, bisa juga kita akumulasi gitu ya. Ternyata memang baru profitnya di bulan ketiga, dan profitnya itu mungkin sekitar 12%-an gitu ya. Jadi ketutup tuh 3% tiap bulannya. Mungkin seperti itu. Oke, gue lupa sih sama apa aja yang gue beli. Ya, jadi itu perjalanan. Dan ya setelah capai target, gue men-challenge lagi gimana caranya biar bisa lebih cepat gitu ya. Berarti angka pertumbuhannya gue naikin. Nah, di sini ada BL 8 tahun, artinya bisa tercapai lah 1 miliar itu dalam kurang lebih waktu 8 tahun gitu ya. Nah, itu dengan cara kita up target pertumbuhannya jadi 4%, yang sebelumnya 3% jadi 4%. Ya, kayak gitu dah. Dan itu, nah di sini di bulan Juli ya, di bulan Juli itu dengan 3% kita alhamdulillah udah achieve. Kita up di bulan Juli jadi 4%. Nah, 4% itu ternyata baru achieve di bulan Desember ya.
di bulan Desember achieve ya, dan itu lumayan ya. Desember Januari itu lumayan karena dari 3 saham, yaitu CBDK, Ratu, dan AADI. Ya, itu. Oke. Nah, di situ alhamdulillah tercapai target pertumbuhan 4%. Nah, baru lanjut kita ke sini 5 tahun. Ya, jadi setelah 4% alhamdulillah bisa tercapai, kita challenge lagi dengan pertumbuhan 6,1%. Itu kenapa 6,1% itu? Karena kalau 6% itu hitungannya nanggung ya. Kalau nggak salah di sekitar 6 tahun 6 atau 7 tahun gitu. Nah, jadi kalau nggak salah 6 tahun ya. Jadi begitu, biar pas sekitar 5 tahunan lah gitu ya. Artinya dari 2024 ya kita bisa punya 1M mungkin di 2029 gitu ya. Jadi 5 tahun bisa punya aset segitu gitu. Nah, itu syaratnya ya kita up pertumbuhan per bulannya jadi 6,1% gitu. Dan ya gue sekarang masih men-challenge itu, yang mana sampai bulan Maret ini ya belum bisa nih gitu ya, masih nggak tercapai gitu. Jadi belum, masih masih jadi tantangan lah ya. Itu bagaimana bisa tercapai ini 6,1%-nya. Oke, untuk kalkulatornya sebenarnya mudah ya gitu. Ya di sini rumusnya kalian bisa lihat sendiri aja gitu. Nanti bisa dipelajarin ya. Cuma rumus-rumus sederhana gitu. Nanti ya Oke, nah yang harus diupdate itu berarti kan ini ya, yang modal, karena tiap bulan masuk berarti kita update terus. Sama aset kita apakah bertambah atau tetap gitu ya. Artinya di sini kita menghitung gross asetnya gitu. Kalau gross asetnya kan berarti kalau kita belum realisasikan loss, berarti harusnya masih tetap gitu ya. Oke, nah di sini selama 1 tahun ya, alhamdulillah gross profit kita ya. Gross profit kita itu ada di 44% gitu ya. Lalu net profit. Nah, net profit ini tadi ya sudah dihitung dengan floating loss. Jadi gua itu ada loss sekitar 900 ribuan gitu ya. Jadi kalau kita kurangin gross asetnya dengan floating loss yang kita yang terjadi di portofolio kita gitu ya, jadilah net gross lah gitu ibaratnya, bukan net profit ya gitu. Net profitnya ini udah dihitung, jadi ya gitu, pertumbuhannya di angka 37-44%. Gak bagus tapi ya gak jelek-jelek banget gitu ya. Karena kalau kata Warren Buffett tuh, kalau kita masih punya uang di bawah 100 miliar harusnya pertumbuhan 50% per tahun itu masih possible gitu. Ya, jadi itu aja yang mau gue share. Untuk Excel-nya nanti kalian bisa download dari Ombenix ya, yang lebih bagus gitu ya. Kalau ini udah gue modif, jadi ya nanti gue lampirin link videonya ya. Nanti di videonya Ombenix itu di deskripsinya juga ada, kalau nggak salah ada link link Excel-nya gitu yang bisa di download.
Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Ya, itu yang kita sebut kalkulator miliarder gitu ya. Ya mungkin di saat aset kita masih kecil gitu ya, mungkin akan terasa mudah gitu ya untuk capai tadi ya, sampai 47%, 44% gitu. Tapi nggak tahu nanti saat udah menyentuh ratusan atau ratusan juta mungkin ya, udah mungkin menyentuh ratusan juta, mungkin tidak semudah saat kita mengelola uang belasan atau puluhan juta gitu ya. Jadi memang challenge-nya nanti di tahun-tahun belakangnya gitu ya. Kalau mungkin di awal di 1 2 3 tahun ke depan mungkin masih aman gitu lah ya kita. Nah, nanti kalau udah di masuk tahun keempat gitu, kelima, nah itu mungkin akan beda lagi tuh challenge-nya ya. Karena saat kita biasa loss ratusan ribu kita masih bisa tahan gitu ya. Tapi nggak tahu nanti kalau misalkan floating loss-nya sudah sampai jutaan gitu ya, apakah kita masih bisa kuat mental atau enggak. Nah itu saya pribadi belum mengalami, masih dalam proses ya. Jadi ya we'll see gitu ya, apakah bisa kita menjadi miliarder dengan cara seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share. Silakan dicoba, semoga bermanfaat. Thank you.